Pernahkah Bapak dan Ibu terbangun di tengah malam yang sunyi, bukan karena suara bising tetangga atau tangisan cucu, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa tajam di area jempol kaki? Rasanya seperti ada bara api yang menyala, tepat di persendian jari kaki Bapak dan Ibu. Panas, berdenyut, dan sangat menyiksa sampai-sampai terkena ujung selimut yang lembut pun, rasanya ingin menjerit kesakitan. Jika Bapak dan Ibu pernah atau sedang merasakan hal ini, percayalah bahwa Bapak dan Ibu tidak sendirian menghadapi penderitaan malam yang panjang ini. Seringkali kita menganggap remeh nyeri sendi yang datang tiba-tiba ini, dan berpikir bahwa mungkin kita hanya salah urat atau terlalu lelah berjalan seharian, mengurus rumah dan kebun. Kita cenderung mengoleskan minyak hangat dan berharap sakitnya hilang esok pagi. Namun kenyataannya, rasa sakit itu justru semakin mania dijede dan membuat jempol kaki bengkak, kemerahan, seperti tomat matang. Ini bukan sekadar pegal linu biasa. Ini adalah alarm keras dari tubuh yang menandakan adanya badai kristal tajam yang sedang menusuk-nusuk sendi. Bapak dan Ibu dari dalam, sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan diri selama lebih dari 10 tahun melayani kesehatan lansia, saya sering merasa sedih melihat pasien yang datang dengan berjalan pincang menahan sakit. Padahal, alam Indonesia yang kaya raya ini telah menyediakan penawar yang luar biasa ampuh, murah, dan ada di dapur kita sendiri. Namun sayangnya sering kita abaikan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini untuk membuka wawasan Bapak dan Ibu tentang rahasia dapur yang bisa mematikan rasa ngilu tersebut dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh keluarga besar, sobat sehat penyakit dalam, dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini. Saya sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam keadaan sadar dan bersemangat untuk memperbaiki kualitas hidup kita di masa tua. Sebelum saya membongkar resep rahasia yang bisa menyelamatkan tidur malam Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, agar kita bisa terus belajar bersama. Silakan sapa saya di kolom komentar dengan menuliskan nama dan dari kota mana Bapak dan Ibu berasal, serta ceritakan sedikit apakah Bapak dan Ibu sering merasakan nyeri di kaki saat bangun tidur. Saya akan menyempatkan diri membaca cerita Bapak dan Ibu satu persatu. Karena, bagi saya, setiap komentar adalah sapaan hangat dari seorang sahabat yang sedang berjuang menuju sehat. Hari ini kita akan berkomitmen untuk tidak membiarkan asam urat merenggut kebahagiaan masa tua kita dengan solusi alami kombinasi kunyit dan lada hitam. Mari kita mulai perbincangan hari ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Darmawan, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 65 tahun. Pak Darmawan adalah sosok yang sangat periang dan gemar sekali menghadiri acara syukuran atau reuni bersama teman-teman lamanya untuk sekadar makan bersama dan bercerita masa lalu. Namun, keceriaan itu sirna seketika pada suatu malam minggu yang kelabu, ketika istrinya menelepon saya dengan nada panik luar biasa, karena suaminya berteriak kesakitan. Saat itu Pak Darmawan bercerita kepada saya dengan mata yang berkokek-kokaka, menahan tangis. Beliau berkata, "Dokter, rasanya jempol kaki saya seperti digigit kalajengking atau dipukul palu godam bertubi-tubi." Beliau bahkan tidak berani menurunkan kakinya ke lantai karena guncangan sedikit saja membuat rasa sakitnya menjalar hingga ke ubun-ubun kepala. Awalnya beliau mengira ada serangga berbisa yang menyengat kakinya di balik selimut. Namun saat dilihat, tidak ada bekas gigitan apapun, selain warna kulit yang merah membara dan bengkak mengkilap. Kejadian ini sungguh membuka mata Pak Darmawan, bahwa kenikmatan sesaat dari makanan enak yang beliau santap di acara reuni siang harinya harus dibayar mahal dengan penderitaan sepanjang malam. Beliau mengakui bahwa siang itu beliau makan sate kambing dan sup jeroan dengan lahap tanpa memikirkan konsekuensinya bagi tubuh yang sudah tidak muda lagi. Kisah Pak Darmawan ini adalah cerminan dari banyak kasus yang saya tangani, di mana ketidaktahuan dan kebiasaan mencuri-curi makanan, pantangan berakhir dengan serangan asam urat akut yang melumpuhkan. Untuk memahami mengapa jempol kaki bisa terasa seperti terbakar api neraka, saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan
sebuah gelas yang berisi air gula yang terus-menerus. Ditambahkan gula pasir. Awalnya gula tersebut akan larut dan air terlihat bening. Namun jika gula terus ditambah tanpa henti, lama-kelamaan gula itu tidak bisa larut lagi dan akan mengendap menjadi butiran kasar di dasar gelas. Nah, di dalam tubuh kita, gula itu adalah zat purin dari makanan, dan air itu adalah darah kita yang bertugas mengangkutnya ke pembuangan. Ketika kadar purin dalam darah Bapak dan Ibu terlalu tinggi, dan ginjal sudah kewalahan untuk membuangnya lewat air seni, maka zat tersebut akan berubah wujud menjadi kristal asam urat. Kristal ini bentuknya bukan bulat halus seperti kelereng, melainkan tajam dan runcing menyerupai pecahan kaca atau jaram-jaram mikroskopis yang sangat mengerikan. Kristal tajam inilah yang kemudian tersangkut dan menumpuk di persendian, terutama di tempat yang aliran darahnya paling lambat dan suhunya paling dingin, yaitu jempol kaki. Sekarang bayangkan, jika di dalam engsel pintu rumah Bapak dan Ibu diselipkan ribuan pecahan kaca kecil, lalu pintu itu dipaksa untuk dibuka dan ditutup berulang kali. Tentu, engsel itu akan rusak, bengkak, dan menimbulkan bunyi berderit yang menyakitkan. Begitulah analogi sederhana dari apa yang terjadi pada sendi jempol kaki Bapak dan Ibu saat serangan asam urat terjadi. Tubuh kita yang pintar kemudian mengirimkan pasukan imun untuk menyerang kristal asing tersebut. Dan perang inilah yang menyebabkan peradangan hebat, panas, dan bengkak yang Bapak dan Ibu rasakan. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang menjadi biang kerok penumpukan kristal tajam ini tanpa kita sadari selama bertahun-tahun? Poin bahaya yang pertama, dan paling sering menjadi pemicu utama, adalah konsumsi makanan tinggi purin yang seringkali dianggap sebagai lauk pauk istimewa di meja makan keluarga Indonesia. Saya teringat pada Ibu Nani, pasien saya yang sangat gemar makan emping melinjo dan sayur nangka muda bersantan kental setiap kali ada acara arisan di rumahnya. Ibu Nani tidak menyadari bahwa emping melinjo, meskipun rasanya gurih dan renyah, adalah bom atom bagi penderita asam urat karena kandungan purinnya yang sangat ekstrem tingginya. Begitu juga dengan jeroan seperti hati, ampela, usus, dan babat yang sering kita olah menjadi sambal goreng atau soto yang menggugah selera makan. Bagi lansia, kemampuan tubuh memproses purin dari mekonen-mekonen ini sudah menurun drastis dibandingkan saat kita masih muda, sehingga sisa purin akan langsung menumpuk menjadi kristal di sendi dalam hitungan jam. Poin bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita adalah kebiasaan kurang minum air putih atau dehidrasi ringan yang berlangsung terus-menerus setiap hari. Banyak lansia yang malas minum karena takut beser atau bolak-balik ke kamar mandi. Padahal air adalah kendaraan utama untuk mengangkut asam urat keluar dari tubuh melalui urin. Tanpa air yang cukup, darah kita menjadi kental dan konsentrasi asam urat akan meningkat pesat, mempercepat proses pembentukan kristal di persendian kaki. Contoh nyata dari kasus ini adalah Pak Bambang, seorang pensiunan yang hobi berkebun di bawah terik matahari, namun sering lupa membawa botol air minum. Beliau berpikir bahwa minum teh manis di pagi dan sore hari sudah cukup untuk menggantikan cairan tubuh. Padahal, teh justru bersifat diuretik yang membuat kita semakin banyak kehilangan cairan. Akibatnya, ginjal Pak Bambang kesulitan membilas asam urat, dan beliau sering mengalami serangan nyeri sendi justru setelah seharian beraktivitas fisik yang beliau anggap sehat. Bahaya ketiga yang jarang diketahui orang adalah paparan suhu dingin yang ekstrem secara langsung pada area kaki saat tidur malam. Kristal asam urat memiliki sifat fisika yang unik, yaitu lebih mudah terbentuk dan mengeras pada suhu yang rendah, mirip seperti minyak kelapa yang membeku saat udara dingin. Jika Bapak dan Ibu tidur menggunakan AC yang terlalu dingin atau mengarahkan kipas angin langsung menembak ke arah kaki tanpa selimut, ini sama saja dengan mengundang kristal untuk berpesta di jempol kaki. Saya pernah menangani Pak Dedi yang selalu tidur dengan kipas angin menyala kencang tepat di ujung kakinya karena beliau merasa kegerahan jika tidak ada angin. Kebiasaan ini beliau lakukan bertahun-tahun, dan beliau heran mengapa serangan nyeri kakinya selalu terjadi di sepertiga malam terakhir saat suhu udara sedang dingin-dinginnya. Setelah beliau mengubah posisi kipas angin dan mulai memakai kaos kaki saat tidur, frekuensi serangan nyeri sendinya berkurang secara signifikan. Meskipun pola makannya
belum berubah banyak. Selain suhu dingin dari kipas angin, ada satu kebiasaan sepele lain yang juga sering memperparah keadaan, namun jarang disadari, yaitu kebiasaan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai keramik yang dingin di pagi hari. Lantai keramik menyerap panas tubuh dengan cepat, sehingga ketika telapak kaki Bapak dan Ibu menyentuh lantai, pembuluh darah di kaki akan menyempit secara mendadak untuk menahan panas. Penyempitan ini menghambat aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke sendi, sekaligus memperlambat pembuangan kristal asam urat. Jadi mulai sekarang, cobalah biasakan memakai sandal rumah yang empuk di dalam ruangan. Poin bahaya keempat adalah kebiasaan mengonsumsi obat pereda nyeri warung secara terus-menerus, tanpa mencari tahu akar masalahnya dan tanpa resep dokter. Banyak lansia, seperti pasien saya Ibu Sri, yang setiap kali kakinya sakit, langsung minum obat dewa yang dibeli bebas di toko obat. Karena efeknya instan, menghilangkan sakit. Ibu Sri tidak tahu bahwa penggunaan obat pereda nyeri tertentu dalam jangka panjang justru bisa merusak ginjal, dan ketika ginjal rusak, kemampuan membuang asam urat akan semakin hancur lebur. Ibu Sri datang kepada saya, bukan karena kakinya sembuh, melainkan karena lambungnya luka parah, dan wajahnya bengkak, akibat efek samping obat yang dikonsumsi sembarangan selama berbulan-bulan. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya, di mana kita mencoba mematikan alarm nyeri, tapi membiarkan kebakaran di dalam tubuh semakin membesar. Oleh karena itu, kita butuh solusi yang tidak hanya meredakan nyeri sesaat, tapi juga aman dan menyehatkan organ tubuh lainnya. Disinilah peran emas Nusantara, atau kunyit masuk sebagai pahlawan penyelamat, yang telah digunakan nenek moyang kita selama berabad-abad lamanya. Kunyit mengandung senyawa ajaib bernama kurkumin, yang memiliki kekuatan antiinflamasi atau antiperadenggen, yang sangat dahsyat, bahkan dalam beberapa penelitian disetarakan dengan obat radang medis. Kurkumin bekerja dengan cara memblokir enzim enzim, yang menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di dalam tubuh, sehingga api yang membakar jempol kaki Bapak dan Ibu bisa perlahan padam. Namun, ada satu rahasia besar yang sering tidak diketahui orang banyak, yaitu kurkumin dalam kunyit sangat sulit diserap oleh tubuh manusia jika dikonsumsi sendirian. Jika Bapak dan Ibu hanya minum air rebusan kunyit saja, sebagian besar khasiatnya akan lewat begitu saja di pencernaan dan terbuang percuma, tanpa sempat masuk ke pembuluh darah. Disinilah kita membutuhkan kunci untuk membuka pintu sel tubuh kita agar kurkumin bisa masuk dan bekerja maksimal. Kunci ajaib tersebut adalah lada hitam, bumbu dapur sederhana yang sering kita gunakan untuk memasak sop atau tumisan. Lada hitam mengandung senyawa bernama PEEP yang menurut penelitian mampu meningkatkan penyerapan kurkumin dalam tubuh hingga 2000%. Bayangkan, tanpa lada hitam, manfaat kunyit hanya masuk 5%. Tapi dengan tambahan sedikit lada hitam, manfaatnya melonjak drastis menjadi 100% efektif. Ini ibarat Bapak dan Ibu memiliki tamu agung kunyit yang membawa hadiah kesembuhan. Tetapi pintu rumah Bapak dan Ibu terkunci rapat. Lada hitam adalah pemegang kunci yang membukakan pintu libar-libar, sehingga sang tamu bisa masuk dan memberikan hadiahnya kepada Bapak dan Ibu. Kombinasi dua bahan ini adalah pasangan serasi yang tak terpisahkan jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan hasil nyata dalam meredakan nyeri asam urat. Lantas, bagaimana cara meraciknya dengan benar agar menjadi obat yang ampuh dan bukan sekadar minuman biasa? Langkah pertama, siapkan 2 ruas ibu jari kunyit segar. Cuci bersih kulitnya dari tanah dan iris tipis-tipis atau geprek hingga memar agar sarinya keluar. Jangan lupa gunakan sarung tangan atau hati-hati, karena warna kuning kunyit bisa menempel kuat di kulit tangan Bapak dan Ibu. Masukkan irisan kunyit tersebut ke dalam panci stainless steel, lalu tambahkan 2 gelas air bersih atau sekitar 400 ml. Nyalakan api sedang dan biarkan air memanas. Lalu tambahkan seujung sendok teh lada hitam bubuk atau sekitar 5-7 butir lada hitam utuh yang sudah ditumbuk kasar. Ingat, lada hitamnya harus yang asli, bukan lada bubuk instan yang sudah banyak campuran tepungnya, agar khasiat piperinnya murni. Rebus ramuan ini sampai mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 10 menit
hingga airnya menyusut menjadi 1 gelas, dan warnanya berubah menjadi oranye pekat. Setelah itu, matikan api, dan saring airnya ke dalam gelas kesayangan Bapak dan Ibu. Tunggu sampai suhunya hangat kuku, baru boleh diminum. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki masalah diabetes, boleh tambahkan sedikit madu murni untuk memperkaya rasa. Tapi tanpa gula pasir ya. Satu hal yang perlu saya tekankan dengan sanggup-sungguh kepada Bapak dan Ibu adalah bahwa pengobatan alami seperti ini membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan, bukan seperti sulap yang sekali minum langsung sembuh total selamanya. Seringkali kegagalan terjadi bukan karena ramuannya tidak ampuh, melainkan karena kita berhenti meminumnya saat rasa sakit baru sedikit berkurang. Padahal proses perbaikan jaringan di dalam sendi masih belum selesai sempurna. Anggaplah meminum ramuan ini sebagai ritual kasih sayang harian untuk tubuh. Jangan mudah putus asa jika dalam 1 atau 2 hari belum ada perubahan drastis, karena tubuh sedang bekerja keras memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Pak Darmawan, pasien saya yang tadi saya ceritakan di awal, awalnya juga sempat ragu dan hampir menyerah karena merasa aneh harus minum jamu yang ada rasa pedas ladanya. Namun, karena rasa sakit di kakinya begitu menyiksa, dan beliau takut minum obat kimia terus-menerus, akhirnya beliau memaksakan diri untuk rutin minum ramuan ini setiap pagi dan malam sebelum tidur. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Dalam 3 hari bengkak merah di kakinya mengempis drastis, dan beliau bisa tidur nyenyak tanpa terbangun kesakitan lagi. Beliau bercerita dengan penuh semangat bahwa rasa hangat dari lada dan kunyit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat badannya terasa enteng, dan keringatnya keluar dengan segar. Kombinasi ini tidak hanya mematikan rasa ngilu di jempol kaki, tetapi juga memperbaiki pencernaan beliau yang sering kembung. Ini adalah bukti nyata bahwa alam sudah menyediakan apotek terbaik untuk kita, asalkan kita tahu cara mengolahnya dengan ilmu yang tepat. Selain meredakan nyeri sendi, ramuan susu emas versi bening ini memiliki segudang manfaat tambahan yang sangat baik untuk lansia. Manfaat pertama adalah melindungi kesehatan otak dan memori, karena sifat antioksidan kunyit mampu mencegah penurunan fungsi kognitif atau kepikunan dini. Bapak dan Ibu akan merasakan pikiran yang lebih jernih dan fokus yang lebih baik setelah rutin mengonsumsinya. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan jantung, karena kunyit dan lada hitam membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah penyumbatan di pembuluh darah halus. Manfaat ketiga adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah terserang flu atau batuk di musim pancaroba yang tidak menentu. Manfaat keempat, ramuan ini juga sangat baik untuk kesehatan hati atau liver, membantu proses detoksifikasi racun dari sisa-sisa obat atau makanan berpengawet. Manfaat kelima yang tak kalah penting adalah membantu meredakan masalah lambung seperti MAH atau GERD, asalkan diminum setelah makan bagi yang perutnya sensitif. Kunyit dikenal sebagai pelapis dinding lambung yang alami, sedangkan lada hitam dalam dosis kecil membantu pengeluaran enzim pencernaan. Jadi, 1 gelas ramuan ini memberikan dampak positif dari ujung kepala hingga ujung kaki Bapak dan Ibu. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan tanda peringatan dan siapa saja yang harus berhati-hati dengan ramuan ini. Pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat batu empedu atau sumbatan saluran empedu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter karena kunyit memicu kontraksi kandung empedu. Kedua, bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter jantung, juga perlu berhati-hati karena kunyit memiliki efek mengencerkan darah alami. Ketiga, hentikan konsumsi ramuan ini minimal 2 minggu sebelum Bapak dan Ibu menjalani operasi besar apapun untuk mencegah risiko pendarahan yang berlebihan. Keempat, waspadai jika muncul reaksi alergi seperti gatal-gatal hebat atau ruam merah di kulit setelah meminumnya, meskipun kasus ini sangat jarang terjadi. Kelima, jika nyeri sendi disertai demam tinggi dan menggigil, segera ke rumah sakit karena itu bisa jadi tanda infeksi sendi yang butuh antibiotik, bukan sekadar asam urat biasa. Selalu dengarkan tubuh Bapak dan Ibu, karena tubuh adalah dokter terbaik yang selalu memberikan sinyal jujur tentang apa yang dirasakannya. Jika setelah mencoba cara alami ini keluhan tidak membaik dalam 3 hari atau justru memburuk,
Jangan ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pengobatan alami dan medis bukanlah musuh yang harus dipilih salah satu, melainkan sahabat yang bisa saling melengkapi demi kesembuhan Bapak dan Ibu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh makna ini, saya ingin menanamkan satu pesan kunci ke dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Masa tua bukanlah masa untuk mengakrabi rasa sakit dan pasrah dengan keadaan, melainkan masa untuk menikmati hasil perjuangan hidup dengan tubuh yang sehat. Mencegah asam urat kambuh itu jauh lebih nikmat daripada harus menelan obat pereda nyeri seumur hidup yang berisiko merusak ginjal. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah akan membiarkan kunyit dan lada hitam hanya menjadi bumbu di rak dapur yang berdebu, atau menjadikannya senjata ampuh melawan nyeri sendi? Satu langkah kecil Bapak dan Ibu hari ini untuk merebus kunyit bisa menjadi lompatan besar bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu di hari esok. Tidur nyenyak tanpa rasa sakit adalah hak Bapak dan Ibu yang harus diperjuangkan mulai malam ini juga. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan tindakan nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau teman-teman senam pagi Bapak dan Ibu. Siapa tahu, di luar sana ada kerabat atau sahabat yang sedang menangis kesakitan, menahan nyeri asam urat, dan video ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Berbagi ilmu kesehatan adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like sebagai tanda dukungan Bapak dan Ibu pada channel ini. Dan pastikan tombol subscribe sudah ditekan agar kita tetap terhubung dalam tali silaturahmi kesehatan ini. Pada video selanjutnya, saya akan membocorkan rahasia tentang posisi tidur sederhana yang ternyata bisa mencegah stroke mendadak di pagi hari. Topik yang sangat penting dan wajib Bapak dan Ibu tonton demi keselamatan diri dan pasangan tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu untuk mendengarkan celoteh saya. Dr. Irfan Ali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya mendoakan semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahi kesehatan, sendi yang kuat, dan hati yang bahagia bersama anak cucu tercinta di rumah. Ingat, kunyit dan lada hitam di dapurmu adalah sahabat terbaik sendimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu.